Hai, halo, ketemu lagi di Tarotin bersama dengan An. Hari ini An ingin mengucapkan terima kasih untuk semua subscribers An dan para viewers An yang setia, yang mungkin saat ini belum subscribe, boleh di-subscribe ya. Semoga apa yang An berikan di video YouTube An bisa bermanfaat untuk semua viewers dan subscribers An juga. Dan An harapkan apapun yang terjadi di seluruh kehidupan untuk subscribers dan viewers An adalah yang terbaik untuk masing-masing pribadi. Oke? Dan hari ini An punya satu tema, bagaimanakah perasaannya versus perasaanmu saat ini. Oke? Ada 3 pilihan yang sudah An berikan di sini dengan lipatan kertas gaya origami. Untuk pilihan pile yang pertama, di sini ada owl. Owlnya warna hitam. Semoga mirip owl ya yang An buat ini. Oke. Kemudian untuk pile 2, ini adalah butterfly. Butterfly-nya warna kuning. Ini untuk pilihan pile kedua. Kemudian untuk pilihan ketiga, yaitu dengan burung. Ya, burungnya warna biru. Ini untuk pilihan pile 3. Oke. Mungkin Happy Souls tertarik dengan warnanya atau tertarik dengan bentuknya, atau mungkin hewan atau binatang yang paling Happy Souls sukai. Mungkin bisa saja menjadi keinginan Happy Souls untuk memilih pile tertentu. Tetapi kembali lagi ini kepada intuisi Happy Souls ya. Kira-kira intuisi Happy Souls mengatakan pile manakah untuk Happy Souls? Oke, sampai ketemu di reading Happy Souls nanti. See ya! Hai, halo Happy Souls. Ini untuk kamu yang memilih pile 1 dengan owl origami warna hitam. Oke? Kebetulan An sudah mengocok dari awal, dan ini akan meliputi atau melingkupi energi kamu dan dia, karena temanya adalah perasaannya versus perasaanmu ya. Dan ini adalah perasaanmu dulu ya, perasaan Happy Souls dulu yang akan An buka. Kita lihat dari energi Happy Souls saat ini. Energinya Goddess of the Moon. Oke. Kemudian kita lihat energi persons kamu. Wow, financial constraints. Entah apa yang sedang terjadi dengan kehidupannya saat ini ya. Kemungkinan ada hubungannya atau terkait dengan keuangan. Oke, aku lihat di sini dengan energi Happy Souls diwakili oleh Goddess of the Moon. Mungkin Happy Souls saat ini sedang mencari tahu apa yang harus Happy Souls lakukan. Tindakan apa yang terbaik untuk Happy Souls lakukan saat ini? Mungkin itu yang saat ini sedang Happy Souls pikirkan. Baik renungkan gitu ya, baik Happy Souls pikirkan berulang-ulang, karena aku melihat bahwa ini adalah Happy Souls seperti mempunyai keraguan atas sesuatu. Karena kalau kita lihat the moon, itu biasanya bulan, itu kita kadang suka ragu ketika kita melihat sesuatu di bawah sinar rembulan, karena kita tidak bisa jelas melihat sesuatu itu seperti apa adanya gitu. Jadi aku melihat di sini bahwa Happy Soul sendiri saat ini energinya masih seperti menduga-duga apa yang akan terjadi, apa yang dirasakan, apa yang saat ini sedang hubungannya ya, hubungan antara Happy Souls dengan person Happy Souls, apa yang harus dilakukan itu sedang masih menjadi rahasia. Atau mungkin energi Happy Souls dalam perasaan hubungan kamu dengan persons kamu ini mungkin masih belum ajak ya. Aku merasa belum ada kejelasan, belum ada clarity gitu. Kita lihat sendiri di energinya persons kamu dengan financial constraint. Di sini aku merasa bahwa kemungkinan dia sendiri juga perasaannya tuh sedang tidak terfokus sama hubungan kalian berdua, atau perasaannya tidak terfokus pada apa yang terjadi antara kalian berdua saat ini gitu ya. Karena aku merasa bahwa energinya sedang dipenuhi dengan kekhawatiran, dan kekhawatirannya terlebih dalam hal keuangan. Jadi energinya itu nggak balance.
Aku merasa dengan energinya saat ini dia tidak bisa memikirkan apapun yang terbaik untuk hubungan kalian berdua, atau apabila mungkin kalian sudah berpisah gitu ya, happy souls dengan persons kamu ini sudah berpisah, tetapi ini bukan jadi sesuatu yang prioritas dari persons happy souls ya. Dengan energinya ini kita akan lihat apa isi kartunya. Aku akan melihat dulu perasaan kamu ya. Diambil dari Beautiful Creatures, ini juga sudah unkocok pre-shuffle. Ada The Justice nomor 11. Oke, ini adalah Major Arcana. Jadi bisa diartikan bahwa ini memang sesuatu yang diberikan oleh The Divine, atau sesuatu yang lebih besar daripada happy souls dan kita semua ya. Mungkin situasinya adalah untuk membuat happy souls belajar bahwa happy souls butuh keadilan. Di sini kan ada justice ya. Ada the justice yang dia bilang di sini ada equality atau persamaan ya. Hubungan antara kamu dengan persons kamu saat ini sedang tidak berjalan dengan baik, sehingga ada sesuatu yang kamu tuntut di dalam perjalanannya gitu ya, prosesnya bersama dengan dia. Ada the justice di sini. Kemudian Five of Wands, rivalry. Oke. Ada kompetisi sepertinya di sini yang aku rasa mungkin dia lakukan dan itu berimpact kepada kamu gitu ya. Jadi perasaan kamu sepertinya ada rivalry atau ada kompetisi dengan orang lain, atau mungkin dengan perhatiannya dia ya. Perhatiannya dia bukan tertuju kepada kamu, tapi kamu merasa kamu tuh perhatiannya dia itu terpecah gitu, sehingga kamu merasa berkompetisi. Atau mungkin juga memang literally ada seseorang yang ada di dalam hubungan kalian berdua. Kemudian Three of Swords. Di sini aku melihat bahwa kamu sakit hati dengan perasaan Three of Swords ini ya, dimana Three of Swords itu dia bilang disappointment atau kecewa. Jadi lebih ke arah kamu kecewa terhadap dia, kamu kecewa terhadap apa yang mungkin dia lakukan terhadap kamu, dan itu membuat kamu merasa tidak diperhatikan, atau yang tadi mungkin ada hubungannya dengan rivalry tadi atau kompetisi gitu ya. Dan kamu merasa hubungan kamu dengan dia itu tidak seharmonis yang kamu inginkan gitu ya. Sorry glare, jadi aku pinggirin ke sini ya. Kemudian satu lagi ada Ace of Swords. Kalau di Beautiful Creatures ini One of Swords atau intellect. Oke, jangan perhatikan kuteks aku ya, karena kuteks aku lagi benar-benar hancur. Nah, One of Swords ini karena dia bilang intellect, ini membuat hal ini yang terjadi antara hubungan kalian berdua ini membuat kamu berpikir, apakah ini benar-benar seseorang yang memang sesuai sama harapan kamu? Apakah ini benar-benar seseorang yang memang kamu inginkan berada di dalam hidup kamu? Dan ini membuat kamu berpikir, karena kembali lagi ke kartu The Justice itu sepertinya kamu tidak mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Maksudnya dalam percintaan, dalam asmara itu ya, kamu merasakan sebagai seorang korban di sini, bahwa perasaan kamu tidak diperhatikan, perasaan kamu mungkin disepelekan sama dia ya di dalam hubungan kalian berdua. Kemudian aku merasa bahwa kamu sudah mulai berpikir dengan One of Swords ini, pengetahuan ya, yang membuat kamu jadi lebih mengetahui posisi kamu saat ini, mengetahui perasaan kamu saat ini, dan kamu jadi lebih mengenal siapa sebenarnya orang yang bersama dengan kamu. Oke? Kemudian kalau dari pihak persons kamu, kita akan lihat ini dari The Witch's Tarot. Ace of Wands. Ace of Wands. Di sini aku merasa bahwa sebenarnya perasaannya dia ke kamu itu lebih positif ya daripada kamu ke dia. Aku nggak tahu apa yang terjadi antara kalian berdua, tapi yang pasti aku merasa dengan Ace of Wands ini dia ingin kesempatan-kesempatan baru bersama dengan kamu. Mungkin ini juga sebuah hubungan fisik yang erat kaitannya ya dengan kegiatan fisik, dan aku merasakan mungkin ini membuat dia melupakan apa yang saat ini sedang
menjadi pikirannya gitu ya, karena mungkin dia lagi ada perjuangan untuk memperjuangkan keuangannya gitu ya, dan fokus kepada keuangannya, sementara dia ketika memikirkan kamu tuh aku merasa seperti lebih escape gitu ya, sweet escape. Kamu tuh adalah seorang yang membuat dia jadi mungkin relax gitu dan tidak merasakan stres terlalu banyak. Oke, kemudian ada wow, the magician. Ya, aku merasa dia mungkin dia ingin bersama dengan kamu, tapi saat ini dia, karena aku lihat ada financial constraint tadi ya, saat ini dia sedang fokus atau sedang memanifestasikan kehidupan keuangannya, finansialnya lebih baik ya. Jadi mungkin dia tidak terlalu terfokus atau tidak memprioritaskan hubungan atau perasaan kamu kepadanya ataupun perasaannya kepada kamu. Dan situasi ini adalah situasi yang memang berasal dari the divine, di mana aku merasa mungkin situasi ini memang untuk memberikan kalian berdua sebuah pencerahan, apakah kalian berdua ini sama-sama mempunyai perasaan yang mutual ya, atau tadi equal ya, sama atau enggak, itu yang bisa kamu rasakan dari hubungan ini. Dan ini kayak situasinya memang diberikan untuk kamu dan dia, untuk mengetahui apa yang terbaik untuk kalian berdua. Kemudian Six of Cups. Oke, aku lihat Six of Cups ini kemungkinan kalian memang sudah bersama ya, atau pernah bersama menjalin hubungan ya. Dan ini adalah suatu hubungan yang mungkin terjadi di masa yang lampau. Jadi ini seperti ada nostalgia gitu ya. Aku nggak tahu apakah kalian masih bersama atau tidak, tapi mungkin aku merasakan sebagian ya happy souls di luar sana, ini bukanlah seseorang yang bersama dengan kamu saat ini. Atau ini adalah seseorang yang pernah bersama dengan kamu, tapi saat ini sudah tidak bersama lagi, karena banyak hal yang tadi yang harus kalian pikirkan gitu ya, terutama untuk bagian kamu nih, kamu tidak merasa perlakukan secara adil, terus kemudian kamu juga merasa tadi ada Five of Wands ya, rivalry, merasa ada kompetisi, dan hal itu membuat kamu kecewa gitu ya. Sementara dia masih berjalan atau bernostalgia gitu dengan keinginannya bersama dengan kamu. Di sini ada Ace of Wands ya. Bagaimana dia ingin mencoba meraih kesempatan-kesempatan baru untuk dapat bersama dengan kamu kembali. Ini untuk kalian yang memang sudah putus ya, atau mantan gitu ya, atau memang pernah bersama, walaupun mungkin hubungannya platonik ya, bukan romantis. Tapi yang pasti aku merasa bahwa ada satu keinginan untuk kembali kepada kamu di sini, kalaupun memang dia adalah seseorang yang pernah bersama dengan kamu. Oke. Kemudian kartu yang terakhir dari The Witch's Tarot ada King of Pentacles. Ya, dia sedang ingin mengusahakan masa depannya dulu ya. Aku merasa dengan ini, aku merasa dengan kartu ini, King of Pentacles tuh dia sepertinya sedang mencoba untuk menjadi kualitas King ini. Dan King of Pentacles ini memang adalah seseorang yang mengusahakan dan berupaya keras bagaimana menciptakan keuangan ya, situasi keuangan, kondisi keuangannya itu yang terbaik gitu. Jadi aku merasa memang mungkin kamu bukan ditinggalkan ya, aku merasa mungkin kamu merasa attachment antara kamu dan dia tuh bukan di level perasaan, tapi lebih ke fisik. Aku merasa seperti itu. Seperti yang tadi aku sampaikan, mungkin dia punya banyak kegiatan di dalam pekerjaannya, dia sibuk segala macam lah ya, sehingga tidak memprioritaskan hubungan kamu dengan dia. Kemudian kamu dan dia putus, lalu mungkin on off ya back and forth, kembali lagi tapi nggak jelas gitu ya, seperti TTM yang aku rasakan di sini ya, teman tapi mesra, maksudnya mantan gitu ya, berteman dengan mantan tapi mesra gitu. Jadi aku merasa ini adalah kepuasan dia terhadap kamu adalah ketika ini kepuasannya bukan emosional tapi kepuasan fisikal gitu. Dan ini yang dia rasakan kepada kamu, karena sampai saat ini aku lihat dia masih sangat fokus untuk memperjuangkan keadaan finansialnya. Oke?
Kemudian untuk romance-nya, aku lihat dari Angel Romance. Ini untuk kamu, pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Nice, kalau kamu sudah punya, ini lagi-lagi ada Ace of Swords di sini ya. Kamu sudah mempunyai informasinya, kamu sudah mengetahui apa sih sebenarnya nih orang nih maunya apa gitu kan. Cewek ini atau cowok ini ya, bisa vice versa. Ini sebenarnya mau apa kepada kamu, dan kamu akhirnya kemudian mau tidak mau jadi melihat atau memperhatikan ada red flags. Red flags itu ketika ada lampu merah ya. Intuisi kamu bekerja ketika ada something off lah ya, sesuatu yang kayaknya nggak bener nih gitu. Dan ini adalah sebuah tanda. Di sini dia bilang the signs are cautioning you. Sebuah tanda yang mau memperingatkan kamu bahwa sesuatu ini tidak baik untuk kamu gitu. Jadi mungkin kamu bisa coba lihat kembali ke belakang ya, seperti apakah dia ketika bersama dengan kamu, apakah sesungguhnya emang dia seseorang yang cocok untuk kamu, atau dia hanya hadir pada saat kamu dibutuhkan. Tetapi ketika dia sendiri dibutuhkan oleh kamu, dia tidak ada dekat kamu gitu. Aku merasa kamu harus lebih memperhatikan ya, bagaimana red flags itu antara hubungan kamu dengan dia secara personal ya, secara pribadi, dan juga kamu bisa lihat dari perlakuannya kepada kamu yang aku rasa mungkin kurang adil, karena di situ tadi ada the justice. Kemudian dari Island Time Wellness, kamu mendapat heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, dan grieving and mourning. Oke, aku memang melihat di sini mungkin sebagian besar ya, 70% mungkin happy souls yang melihat ini atau memilih pile 1 adalah seseorang yang sudah pernah bersama dengan orang atau person sebagai mantan mungkin ya. Kemudian perasaan kamu kepada dia tuh masih seperti ini. Jadi perasaan ini adalah perasaan yang nyata bahwa kamu memang harus memperhatikan red flags yang mungkin ada pada saat kamu berhubungan dengan dirinya. Yang tadi aku bilang, mungkin sepertinya dia hanya ingin berhubungan secara fisikal gitu ya, dengan kepuasan fisikal, bukan kepuasan emosional. Levelnya beda sama kamu, jadi nggak equal gitu. Oke, kemudian kita lihat dari romance-nya. Oke, romance persons kamu, express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Oke. Dia memang selalu ingin melihat atau memperlihatkan romantic gesture kepada kamu ya. Aku rasa bukan hubungannya dengan love, karena di sini express your love, tetapi mungkin dia merasa kamu akan menolak gitu ya. Jadi aku melihat karena tidak ada apa ya, benang merah ya, tidak ada benang merah dari apa yang dia rasakan ya, dengan romantismenya gitu ya. Jadi dia tuh cuma perasaan romantisme ya. Aku rasa dia hanya mempunyai perasaan romantisme, perasaan nostalgia ini ya. Nostalgia dengan Six of Cups di sini. Tapi yang aku rasakan dengan kekuatan energinya saat ini tuh tidak berada di kamu gitu. Jadi mungkin dia hanya ekspres romantisme gitu ya, mengekspresikan romantisme kepada kamu hanya karena mungkin memang saat itu dia membutuhkan kamu gitu. Oke, mungkin kamu juga bisa melihat kembali apakah kira-kira benar atau tidak kan. Aku nggak tahu ya, kondisi happy souls gitu kan berbeda-beda gitu. Jadi mungkin diambil saja yang mungkin baik untuk happy souls. Dan yang terakhir adalah twin flames. Wow, oke. Yin yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Iya, aku melihat kamu, jadi kamu sendiri kan gak merasa equal ya. Sementara dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang equal untuk dia gitu. Jadi mungkin selama ini aku merasa kamu tidak menuntut dia ya, menuntut perhatiannya, baik dari waktu, baik dari sikap, attitude gitu ya. Mungkin kamu bukan seorang penuntut gitu. Kamu adalah seorang wanita atau seorang pria yang sangat mandiri dan tidak menuntut apapun dari pasangan kamu.
sementara dia sendiri mungkin jadi merasa nyaman dengan hal itu gitu, dan akhirnya kemudian jadi, sorry to say, jadi take it for granted gitu. Kayaknya kamu ada buat dia, tapi dia tidak selalu ada untuk kamu, gitu yang aku rasa. Sehingga dia merasa kamu adalah twin flames-nya gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa kamu adalah couple yang balance gitu, yang membuat kalian seimbang gitu ya. Sementara aku merasa di perasaan atau di sisi kamu tidak seperti itu. Oke? Itu yang ada di sini, perasaannya versus perasaan kamu. Sekarang kita lihat advice untuk kamu ya. Aku ambil dari Whisper of Love. Kita akan shuffle sebentar. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give advice for Happy Souls Pile 1. Oke, ada yang jatuh tadi ya. Di sini ada focus on love. Look for the good in everyone. Oke, focus on love. Ini dia minta bahwa kamu dapat melihat kebaikan-kebaikan dari semua orang, termasuk dari orang yang mungkin membuat kamu disappoint atau membuat kamu kecewa tadi dengan Three of Swords di sini ya. Dan aku merasa mungkin ketika kamu fokus terhadap cinta, ya, kamu gak usah mikirin dia lagi kalau ini yang sudah berpisah ya. Ketika kamu merasa dia tuh sangat nyakitin kamu, atau dia ya tadi aku bilang take it for granted, jadi apapun level emosional yang kamu berikan kepada dia itu tidak akan nyambung, karena mungkin levelnya dia bukan di kepuasan emosional tapi lebih ke physical. Dan ini focus on love, aku rasa kamu diminta ya, kamu diminta untuk fokus kepada cinta saja, jangan kepada dia. Kalau dia bukan cinta untuk kamu, jangan fokus perasaan kamu terhadap dia. Kamu mencari cinta yang baru, kamu mencari kebahagiaan yang baru, kamu mencari apapun yang membuat kamu lebih mencintai diri kamu sendiri. Dan karena di sini ada focus on love, look for the good in everyone. Diminta untuk melihat kebaikan-kebaikan saja. Kalau misalnya memang tidak baik untuk kamu, ya sudah, tinggalkan. Itu yang mungkin diminta oleh atau diberikan advice-nya untuk kamu ya. Kemudian dari Alice the Wonderland, kita ambil satu advice juga. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give advice for happy souls who pick pile 1. One card please. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Oops. Oke, ini ada flipper terbalik di sini. Ya. Ya. Kamu dapat all must have prizes, trying to please everyone. Oke. Ini aku melihat bahwa kamu mungkin adalah seseorang yang senang memberi, sehingga kamu lupa kalau kamu juga sebenarnya juga berhak untuk diberi gitu ketika di dalam sebuah hubungan. Dan ini aku merasa bahwa mungkin kamu kecenderungannya adalah menyenangkan orang lain gitu ya, tanpa memperhatikan sebenarnya perasaan kamu sendiri tuh happy apa enggak gitu, bahagia atau enggak. Jadi kamu tuh selfless, maksudnya agak tidak memikirkan diri sendiri. Aku merasanya seperti itu ya, dengan keluarnya kartu ini, trying to please everyone gitu. Dengan trying to please everyone atau trying to please someone you love, itu bukan berarti kamu memberikan segalanya atau mengorbankan diri kamu gitu ya, tanpa perhatian terhadap perasaan kamu sendiri. Jadi kamu sendiri tidak memperhatikan perasaan kamu. Jadi ketika kamu tidak bahagia, jangan dipaksakan atau terlalu atau melulu memperhatikan perasaan orang lain atau perasaan orang yang kamu sedang pikirkan saat ini ya, persons kamu ini, sehingga tidak memperhatikan kebutuhan dan perasaan kamu pribadi gitu. Dan itu yang akan membuat kamu, hubungan kamu dengan dia tuh tidak akan real. Karena apa? Karena yang ada adalah itu tadi, dia merasa sama kamu tuh gampang gitu, maksudnya gampang dimaafin, gampang disayang lagi, gampang diterima lagi gitu. Jadi aku melihatnya seperti itu. Dia kayak menerimanya tuh cuma-cuma gitu. Padahal kan enggak. Cinta emang cuma-cuma, tapi ketika itu dalam sebuah satu hubungan ya, ketika ada dua orang di sana ya, akan lebih terasa harmonis ketika ada take and give. Akan lebih terasa harmonis ketika berjalan dengan
seirama gitu ya, nggak yang satu terus mengorbankan dirinya dengan memberi, sementara yang lain menerima tanpa memberi, dan itu sepertinya sudah, ya namanya cinta begini gitu, dan itu nggak bener. Aku melihat kamu harus mencoba untuk lebih memperhatikan diri sendiri dan lebih membahagiakan diri kamu sendiri gitu ya, bukan menjadi egois, bukan, tetapi lebih ke arah harmonis. Ketika hubungan kamu rasakan tidak harmonis, ya kamu bicarakan. Tetapi ketika sudah dibicarakan tidak menuju kepada sebuah keputusan yang baik, ya sudah, lebih baik mungkin tinggalkan. Walaupun ada heartbroken, segala sesuatu itu pasti bisa disembuhkan ya, bisa disembuhkan. Tetapi ketika kita hanya bisa memaafkan dan fokus terhadap cinta, bukan amarah, bukan dendam gitu ya. Oke, satu lagi advice untuk kamu dari Everyday Witch Oracle. God Holy Spirit Archangel and Spirit Guide, please give one card for person. Ya, for person who pick pile 1. Oke, ada yang jatuh. Ini kamu mendapat meditation for peace and serenity. Oh, meditation for peace and serenity. Jadi adalah sebuah penerimaan terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kamu, penerimaan atas apa yang diberikan oleh ilahi atau diberikan oleh sesuatu yang lebih tinggi kepada kamu gitu ya, di dalam menjalani kehidupan kamu. Ini diterima sebagai pembelajaran, dan kamu semakin dekat dengan diri kamu sendiri, semakin mengenal diri kamu, semakin paham apa yang membuat kamu bahagia, dan semakin tahu ketika red flags ini ya, red flags ini ada pada seseorang yang mungkin sedang dekat dengan kamu saat ini. Dan coba pay attention supaya ini menjadi tanda kamu aware terhadap hubungan kamu atau orang, apakah yang terbaik untuk kamu. Dan coba meditasi ya, meditasi, kemudian mencari kedamaian di dalam diri kamu sendiri dengan memaafkan, kemudian fokus pada cinta ya, kemudian juga lebih memikirkan diri kamu sendiri dan mendapatkan kebahagiaan di dalam sebuah hubungan, bukan karena pengorbanan. Jadi hubungan itu berjalan karena salah satu harus berkorban terus, tidak. Hubungan yang sehat harus berjalan dengan harmonis. Oke, itu saja yang mungkin An bisa sampaikan untuk kamu Happy Souls yang memilih pile 1 atau oval warna hitam. Semoga hal ini membantu ya, dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, halo. Kamu adalah Happy Souls yang pilih pile 2 dengan butterfly warna kuning. Origaminya aku taruh sini ya. Oke, ini adalah bacaan untuk bagaimanakah perasaannya versus perasaanmu saat ini ya. Ini An ambil dari kartu energi ya. Pertama kita akan lihat energinya dulu. Ini energi kamu, ini adalah energinya dia. Kita akan lihat dari kamu dulu ya. Oh, the thinking woman. Oke, ini bukan gender tertentu ya. Jadi kamu bisa saja seorang pria yang sedang menonton ini. The thinking woman. Oke, yang pasti kamu adalah seorang yang intelek. Kemudian kamu punya pemikiran yang dalam tentang segala sesuatu, dan sepertinya kamu juga sedang memikirkan bagaimana hubungan ini arahnya ke depan ya. Aku rasa seperti itu. Sementara kita akan lihat energi dia ya, dengan energi oracle di sini. Persons kamu, oke, journey. Person kamu punya energi yang baik ya, bahwa dengan hubungan ini aku melihat bahwa dia merasa perasaannya kepada kamu dalam satu energi journey ini adalah sebuah hal yang terus menerus dia gali. Jadi dia juga punya curiosity ya terhadap hubungan kalian akan kemana, atau punya curiosity terhadap perasaan kamu juga pada dirinya. Jadi aku merasa bahwa dengan journey di sini energinya cukup positif. Begitupun kamu ya, kamu juga energinya cukup positif di sini. Tapi kita lihat kartu taronya ya. Kartu taronya yang aku berikan untuk kamu adalah dari The Beautiful Creators. Kita lihat Two of Pentacles, nice. Two of Pentacles di sini dibilang flexibility, nice.
Wow, aku suka sekali gambarnya ya dengan dengan gambar rambut yang seperti Rapunzel ini. Oke, flexibility. Di sini aku merasa bahwa kamu orangnya komunikatif ya. Dengan flexibility ini aku merasa bahwa hubungan kalian itu sebenarnya mungkin masih fleksibel. Entah ini yang lagi temenan deket gitu ya, deket banget, maksudnya kayak hubungannya platonik, atau yang sudah romantis menjadi pacar. Tapi yang pasti ini masih fleksibel. Aku merasa kamu sendiri punya perasaan yang belum memutuskan, oke, he is the one atau she is the one gitu, belum. Aku melihat perasaan kamu sama dia tuh masih fleksibel, dan ini baik sekali ya. Aku lihat bahwa energi kamu positif dengan Two of Pentacles ini ya. Walaupun di tradisional tarot, Two of Pentacles itu biasanya tentang sesuatu yang ke arah keseimbangan. Bagaimana menjaga keseimbangan, juggling di antara dua hal atau banyak hal gitu ya. Tapi aku melihat dengan Beautiful Creatures Tarot ini lebih ke arah fleksibel, bagaimana kamu merasa hubungan ini bisa dikembangkan seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak gitu ya. Kemudian kamu dapat Seven of Cups tapi reverse. Seven of Cups di sini adalah delusions, nice, dan ini reverse. Reverse artinya terbalik. Aku melihat bahwa kamu tuh orang yang sangat real. Karena aku lihat juga thinking woman di sini ya. The thinking woman, kamu bukan orang yang berangan-angan, bukan orang yang penuh dengan delusi gitu ya, ilusi, merasa sesuatu terjadi padahal sebenarnya nggak terjadi gitu. Dan kamu sangat berpijak pada kenyataan. Kamu memang orang yang berpijak dengan kenyataan. Karena apa? Ketika orang yang tidak berpijak dengan kenyataan, dia tidak akan fleksibel. Ketika harapannya setinggi langit, kemudian ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, dia bisa saja jatuh, patah gitu ya. Tapi kamu lebih fleksibel orangnya, dan kamu mengakomodir segala sesuatu yang mungkin akan terjadi antara kamu dengan dia. Aku merasa kamu adalah seorang yang juga sangat positif. Oke? Nice, Page of Pentacles. Di sini dibilangin tentang reliability. Oke, kamu adalah seseorang yang juga mempunyai kualitas yang bisa diandalkan, reliable gitu ya. Dengan Page of Pentacles di sini, reliable yaitu adalah seseorang yang bisa dipercaya juga gitu ya. Dan kamu juga membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Jadi aku merasa kamu tuh sangat fleksibel, karena ketika kamu mendapatkan seseorang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak bisa diandalkan seperti apa yang kamu inginkan, ya kamu bisa saja dengan mudah, maksudku bukan dengan semudah membalikan telapak tangan, enggak, tapi kamu lebih berpijak pada kenyataan, mungkin bukan ini orangnya, atau mungkin bukan ini yang aku harapkan gitu. Dan ketika kamu melihat orang ini, kamu merasa seorang persons kamu ini punya sesuatu yang bisa membuat kamu merasa, oh dia bisa diandalkan. Oke, satu lagi. Kartunya adalah Two of Swords, Confusions. Tapi kamu mungkin agak bingung ya, bagaimana jalannya setelah ini, apakah akan terus lanjut gitu ya. Karena di sini ada Seven of Cups, biasanya tuh menandakan pilihan gitu ya. Dan pilihan-pilihan yang di Seven of Cups ya, biasanya kalau dia upright atau tegak, itu biasanya kamu banyak pilihan, options. Dan aku merasa kamu adalah seseorang yang banyak pilihan sebenarnya ya. Tapi itu adalah ilusi buat kamu. Dan kamu rasa hal itu nggak baik untuk kamu, karena kamu ingin mencoba untuk fokus terhadap satu orang saja. The Thinking Woman ini, aku merasa bahwa kamu adalah seseorang yang sangat grounded. Seseorang yang sangat jujur terhadap diri sendiri ya. Baik diri sendiri maupun seseorang yang mungkin saat ini sedang bersama dengan kamu. Oke, sekarang kita lihat tarot untuk pasangan kamu atau persons kamu ya. Dari The Witches Tarot, aku ambil, wow, Knight of Cups, nice. Knight of Cups itu biasanya melambangkan seseorang yang penuh gairah, seseorang yang penuh semangat ketika dia jatuh cinta, ketika dia menyukai seseorang itu dia akan cepat gitu ya, cepat suka. Tapi karena dia Knight of Cups, kadang juga dia cepat hilang. Ini adalah seperti energi sesaat gitu, tapi yang dia rasakan kepada kamu saat ini, walaupun karena energinya journey ya sebenarnya. Jadi energi journey itu adalah energi yang meliputi tentang perjalanan hidup gitu. Jadi dia kayak
dia offering something nih sama kamu, misalnya dia bilang gue suka sama lo gitu kan, tapi dia nggak bisa lama-lama. Orangnya gayanya gitu nih, jadi dia nggak bisa lama-lama untuk menanti kamu, nggak sabar gitu ya, nggak sabar untuk menanti kamu juga. Dan secepat itu dia bisa jatuh cinta, secepat itu juga dia bisa lupa. Tapi nggak berarti kemudian cintanya itu BS gitu, enggak, atau cintanya itu nggak beneran, enggak juga. Yang pasti ini adalah perasaan yang real di sini yang dia rasakan kepada kamu, oke? Kemudian, wow, Queen of Wands, nice, wow, oke. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat mandiri, ini ya, reliable tadi. Aku sangat merasa bahwa kamu adalah seseorang yang mandiri, yang bisa diandalkan, seseorang yang punya pemikiran yang tajam, walaupun saat ini kamu sedang bingung. Karena kemungkinan kamu bingung bagaimana sih perasaannya kepada kamu gitu ya. Dan di sini lihatlah, kamu seperti queen di dalam hatinya. Queen of Wands, dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat-sangat kreatif gitu ya, dan kamu punya kualitas seorang queen yang membuat dia jatuh cinta kepada kamu gitu ya, penuh dengan semangat kehidupan, seseorang yang kamu bahagia dengan diri kamu sendiri. Itu yang dia lihat dari kamu, dan semangat kamu yang besar gitu ya terhadap kehidupan. Kamu tuh nggak membosankan orangnya, kamu sangat menyukai hal-hal yang mungkin menantang gitu ya, dan itu membuat dia jadi tertantang. Karena aku merasa tuh ketika dia semakin mengenal kamu, dia literally langsung saat itu juga jatuh cinta sama kamu. Api yang ada di dalam diri kamu, semangat yang ada di dalam diri kamu, dan kamu adalah seseorang yang cerdas, dia lihat dengan Queen of Wands di sini, sehingga kamu sepertinya dia rasa mampu untuk melakukan segala apapun yang kamu inginkan. Oke? Kemudian apalagi yang dia rasakan? Oh, Three of Swords. Iya. Tapi dia baru saja merasakan sakit hati, entah mungkin di kehidupan lamanya, di kehidupan lampau. Tapi aku melihat dia sudah healing di sini dengan Three of Swords yang terbalik atau reverse. Dia sudah healing, dan aku rasa dia ingin mencoba sesuatu yang baru bersama dengan kamu gitu ya. Bukan berarti ini pelarian ya. Aku tidak melihat ada rebound di sini, atau setelah dia sakit hati terhadap seseorang kemudian dia melarikan diri, melarikan perasaannya kepada kamu. Tidak, aku melihat dia adalah seseorang yang sangat tahu perasaannya gitu ya. Dan ketika dia melihat seorang Queen of Wands ini, yang mana adalah diri kamu, ini tidak harus wanita ya, bisa juga seorang pria. Yang pasti kalau kamu seorang pria yang dilihat sebagai Queen of Wands, di sini kamu juga punya sifat-sifat yang penyayang gitu ya, penuh kasih sayang, penuh perasaan, empati gitu ya. Kamu adalah seseorang pria yang mungkin dia lihat sebagai seorang pria yang sangat penyayang. Perasaannya saat ini dia sudah healing dari perasaan sakit hatinya yang pernah dia rasakan sebelumnya gitu ya. Dan dia right away melihat kamu dan langsung jatuh cinta. Kemudian, oh wow, Ace of Pentacles, nice. Oke, dengan Ace of Pentacles di sini aku merasa bahwa kamu adalah seseorang yang merupakan seperti kesempatan emas ya. Dengan bintang di sini, aku melihat seperti koin emas yang dia lihat seperti kesempatan yang baik sekali, atau kesempatan emas untuknya untuk mendapatkan hati kamu. Seperti knights gitu ya, seorang kesatria gitu. Tapi yang pasti ini bukan sesuatu yang akan main-main. Ace itu bukan seperti page. Jadi kalau ace, aku melihatnya adalah sesuatu kesempatan. Entah ini yang sudah bersama atau mungkin baru kenalan gitu ya. Mungkin dia melihat kesempatan emas di depan matanya ketika dia melihat kamu adalah seseorang yang bisa dijadikan seseorang istimewa untuknya gitu, spesial untuknya gitu ya, atau seorang pacar. Kalau yang memang belum pacaran ya, tapi ketika yang menonton ini sudah jadian, ini berarti wow, kamu adalah sesuatu yang berharga untuknya. Dengan Ace of Pentacles itu terlihat bahwa kamu seperti koin emas. Koin emas, kalau orang punya koin emas itu kan pasti dihargai sekali ya, disimpan, dibaik-baikin gitu ya, dijaga, dirawat gitu. Nah, itu yang dia lihat kepada kamu, yang dia rasakan kepada kamu. Oke? Sekarang kita akan lihat romance sides-nya dari kamu ya. Kamu mendapat apa?
Wow, it's time to disconnect from the world. Retreat. Mungkin kamu membutuhkan, aku merasa ya, kamu mungkin membutuhkan waktu untuk bersama dengan dia, karena ini ada sebuah kebingungan ya, confusion di sini. Aku tidak tahu apakah yang menjadi hal yang membingungkan untuk kamu saat ini, karena kemudian ada retreat di sini, it's time to disconnect from the world. Jadi mungkin kamu mau mencoba membangun hubungan yang lebih intim ya, hubungan yang lebih dalam maksudnya bersama dengan dia, sehingga kamu tidak akan banyak kebingungan-kebingungan dan akan menjawab kebingungan-kebingungan kamu saat ini. Entah mungkin kamu merasa bingung sebenarnya gimana sih perasaannya dia sama kamu gitu ya. Tenang aja, dia suka banget sama kamu. Dan itu yang membuat kamu ingin retreat seperti ini. Kamu ingin mendapatkan kesempatan untuk bersama hanya dengan dia, berduaan ya, disconnect dari dunia, dari segala kesibukan, dari segala hal ya, kekacauan ini, pandemi dan segala macam. Kamu ingin bersama hanya dengan dia, ngobrol lebih dalam, lebih intim dengan dia gitu ya. Itu yang mungkin kamu inginkan. Kemudian dari Island Time Wellness, kamu in the butterfly. Wow, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Oke, kamu mungkin juga merasa bahwa dia sendiri memang punya wound ya, punya luka yang mungkin kamu rasa juga dia belum sembuh gitu ya, tapi dia sudah sebenarnya dengan Three of Swords yang terbalik ini, dia sudah sembuh dari lukanya atau luka hati atau sakit hati yang dia rasakan sebelumnya. Untuk yang sudah berada di dalam sebuah hubungan ya, ketika kamu ingin mencari tahu tentang kebingungan-kebingungan kamu, ini sesuatu hal yang baik ya, apabila kamu benar-benar menyediakan waktu bersama dengan seseorang yang kamu sayangi itu, dan benar-benar retreat atau benar-benar mundur dari kehidupan yang biasanya kalian jalani gitu ya. Jadi hanya berdua ngobrol dari hati ke hati dan menceritakan apa saja yang ada di dalam hati kamu, dan juga mengetahui apa saja yang ada di dalam hatinya. Oke? Sementara dari dia, romance feelingnya kepada kamu adalah wah, engagement. Tuh udah mau tunangan aja nih. Wow, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Wow, dia inginkan ini. Jadi untuk kamu yang mungkin ragu-ragu atau bingung ya, confusion nih tadi, aku tuh confused gitu ya, kamu tuh sebenarnya ke aku gimana sih, suka apa enggak, sayang apa enggak gitu. Nah, jangan khawatir, dia pengen tunangan. Oke, engagement. Wow, jadi dia ingin next phase juga. Ini sebenarnya agak nyambung sama kamu tuh. Dia juga kamu pengen evolving to the next phase atau fase ya, fase yang meningkat gitu ya, meningkat dari fase sebelumnya, mungkin dari teman kemudian ke pacar, atau dari pacar jadi tunangan tuh, karena dia pengen tunangan. Kemudian dari Island Time Wellness, dia mau date. Oke, dia mau plan atau set a date with you. Wow, cocok banget nih. Kamu juga pengen retreat dan dia pengen date. Kamu pengen next level, fasenya naik gitu ya, ke tingkat yang selanjutnya lebih serius. Dia juga ingin seperti itu dengan kartu engagement. Nice. Jadi perasaan dia sama perasaan kamu nyambung kok. Jadi tenang aja, gak usah bingung, oke? Advice untuk kamu aku ambil dari Whisper of Love ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give advice for persons who pick pile 2, butterfly. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give advice for pile 2. Oke, ini ada yang terbalik di sini, flipper. Slow down, dia bilang. Pause and allow things to unfold. Nice. Oke. Jadi dia bilang kalau mungkin kamu bingung dengan confusion di sini ya, advice kamu adalah slow down, tenang aja, segala sesuatunya akan terbuka dengan sendirinya.
Karena di sini ada pause and allow things to unfold ya. Jadi mungkin pada saat kalian retreat nanti pun itu adalah sesuatu hal yang menjadi pause. Cuma mengetahui aja, knowing aja gitu. Dan dengan slow down di sini aku melihat kamu tidak perlu rush atau apapun lah ya, tidak terlalu banyak berpikir juga di sini karena the thinking moment di sini. Dan kamu juga diminta untuk just slow down atau relax gitu ya, santai saja, calm gitu, tenang. Kemudian mungkin lebih pelan dalam menjalani hubungan ini, nikmati, enjoy, dan segala sesuatunya akan baik-baik saja. Karena apapun yang kamu bingung ya, apapun yang buat kamu bingung itu nanti akan unfold atau terbuka dengan sendirinya. Oke? Kemudian dari Alice in Wonderland ya, advice untuk pile 2 untuk kamu happy souls yang pilih pile 2, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please for pile 2. Oh, wow, ada yang lompat. Coba kita cek ya. Working through disbelief, imaginative leaps, dan fresh perspective. Oke. Mungkin kamu merasa bahwa tadi ya, confusion tadi, aku melihat di sini. Mungkin kamu merasa confusion ini adalah apakah bener nih dia suka sama gue? Apakah bener nih dia sayang sama gue? Apakah bener nih kita bisa terus bareng dan menjalin hubungan yang lebih serius? Apakah bener? Jadi aku merasa banyak disbelief ya, atau banyak ketidakpastian yang kamu rasakan, keraguan, dan mungkin ketidakpercayaan. Jadi kayak impossible things gitu bisa bersama dengan dia, atau impossible things dia punya perasaan yang sama dengan kamu. Dan itu membuat kamu jadi confused di sini. Tapi dia bilang impossible things, working through disbelief ya. Kamu harus usahakan tentang disbelief kamu itu, tentang ketidakpercayaan kamu itu ya. Tapi juga dengan slow down, artinya tidak memaksa. Kemudian coba percaya, lebih percaya terhadap hal-hal positif yang akan terjadi dalam hidup kamu. Kemudian imaginative leaps, yaitu lompatan-lompatan imajinasi kamu. Di sini ada unicorn pakai butterfly. Waduh, ini aku baru ngeh loh, ini ada butterfly dan ternyata kamu pilih butterfly ya kan? Dan ini pun dengan sayap butterfly. Wow, nice. Jadi ada 3 butterfly di sini. Leap, lompati disbelief kamu, dan kamu akan lebih percaya terhadap segala hal positif yang akan terjadi dalam hidup kamu. Oke? Dari Everyday Witch Tarot, kita akan lihat advice-nya. Aku juga ambil dari sini. Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give one card for pile 2. Advice for pile 2. Ada yang lompat lagi. Wow, nice. Kamu dapat affirmation for acceptance. Nice. Kamu diminta untuk tadi supaya lebih percaya terhadap segala sesuatu yang positif yang akan terjadi dalam hidup kamu ya. Bekerja dengan ketidakpercayaan kamu itu, dan kamu diminta untuk afirmasi terhadap sesuatu supaya kamu bisa menerima sesuatu yang kamu afirmasikan itu. Jadi afirmasi positif ya di dalam hidup kamu, di dalam diri kamu. Kalau yang tidak tahu afirmasi, jadi misalnya gini, ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu afirmasi dengan menyebutkan sesuatu di dalam hati kamu, atau bisa juga terucap ketika misalnya kamu menginginkan cinta ya. Lakukan afirmasi seperti, aku berhak dicintai dan aku berhak mencintai karena aku adalah cinta. Itu satu afirmasi tentang cinta. Jadi itu adalah afirmasi yang kemudian diulang-ulang, yang akan seperti menjadi doa gitu. Ketika hal-hal negatif ada di dalam pikiran kamu atau masuk ke dalam diri kamu, kamu langsung gunakan afirmasi-afirmasi positif tersebut untuk dapat menerima hal-hal yang positif dalam hidup kamu ya. Jadi kita nggak bisa selalu berada di dalam energi positif ya kan. Kadang sangat sering lah energi negatif pasti akan masuk ke dalam pikiran ataupun perasaan kita. Dan ketika itu terjadi, langsung lakukan afirmasi positif, bentuknya bisa dalam hati ataupun langsung diucapkan. Jadi ketika kamu merasakan, ini nggak mungkin, itu nggak mungkin, ya kayak gitulah ya, ada hal-hal yang negatif yang mungkin akan menyelinap masuk ke dalam pikiran kamu, kemudian kamu gunakan afirmasi positif tadi.
Aku berhak mendapatkan apa yang menjadikan diriku bahagia. Aku berhak mendapatkan seperti itu. Jadi afirmasi-afirmasi ini akan membawa kamu untuk menerima acceptance hal-hal yang positif di dalam hidup kamu. Wow. Oke, ini adalah kuncinya di kamu. Jadi jangan terlalu berpikir, slow down ya, dan lebih percayakan hal-hal yang imajinatif, lebih percaya terhadap mukjizat, miracle yang mungkin tidak sesuai sama akal pikiran kita, tapi hal itu bisa terjadi dalam hidup kamu, dan itu bisa dilakukan dengan afirmasi positif tadi untuk menerima hal-hal yang positif dalam hidup kamu. Oke? Ya, itu saja yang mungkin An bisa sampaikan untuk file 2. Semoga ini dapat membantu kamu dan mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Happy Souls yang pilih file 2 dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, halo. Kamu adalah Happy Souls yang pilih file 3 dengan origami burung warna biru. Oke, aku taruhin ya burungnya. Ya, aku ambil energi kamu dan energi dia karena ini adalah temanya perasaannya versus perasaanmu saat ini ya. Dan ini aku ambil dari energi oracle untuk energinya. Ini adalah kartu kamu dan ini adalah kartunya. Ya, aku buka dulu kartu kamu ya. Di sini dengan energi kamu yaitu Fourth Chakra Archangel Raphael. Wow, nice. Kemudian energi dia. Wow, victory, nice. Energinya semua positif ya. Sorry ya, aku adjust kamera dulu. Oke. Nah, energi kamu adalah Fourth Chakra Archangel Raphael atau ini adalah Heart Chakra. Kamu punya energi yang positif terhadap dia dan saat ini juga dia pun punya energi yang positif, sangat positif terhadap kamu karena energi adalah victory, kemenangan. Bagaimana dia merasa bahwa kamu adalah seseorang ya, seseorang yang membuat dirinya merasa berhasil. Atau hubungan kalian apabila kamu dan dia saat ini sudah bersama, dia merasa ini adalah sebuah hubungan yang berhasil. Dia merasa ini adalah hubungan yang penuh dengan kesempatan untuk berkembang ya, berkembang baik dan benar-benar berhasil secara harmonis. Kalian bisa mengusahakan suatu hubungan yang terbaik untuk masing-masing pribadi di dalam hubungan tersebut. Jadi kedua belah pihak akan merasakan bahagia. Kemudian dengan tarotnya kita lihat, dan kamu sendiri energinya juga sangat positif, energi yang baik ya. Aku melihat dengan heart chakra di sini, heart chakra kamu terbuka, perasaan kamu kepada dia terbuka. Jadi kamu mempunyai hal yang positif untuk ditawarkan kepada seseorang yang mungkin saat ini atau untuk kamu sebagian di sana ya, mungkin sudah berhubungan dengan dia atau juga yang baru pendekatan. Oke. Kita akan lihat dari Beautiful Tarot, Creatures Tarot. Di sini ada Three of Pentacles atau Mastership. Wow. Oke. Lalu ada Queen of Swords, Fairness. Nice. Oke, kemudian ada The Chariot, nice, motion. Oke, ini adalah kartu kamu dulu ya, aku buka ya. Dan the world, wow, completion. Oke, perasaan kamu sama dia udahlah ya, nggak usah diomongin lagi. Aku merasa kamu adalah seseorang yang merasa dia mungkin sudah ke arah ini dia, he is the one, she is the one gitu. Tidak ada masalah dengan hati kamu ya, hati kamu sangat terbuka di sini. Hati kamu bukan hati yang terluka, hati kamu hati yang penuh dengan perasaan, penuh dengan kedamaian, kasih sayang gitu ya. Dan kamu ada di sini Three of Pentacles, yaitu berarti mastership. Mastership di mana kamu sudah mengantongi banyak pelajaran kehidupan, sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan di dalam kehidupan, terutama dalam berhubungan ya. Kamu tuh masternya lah gitu. Aku merasa dengan kartu mastership ini ya, Three of Pentacles, kamu sangat memahami bagaimana cara berhubungan dengan orang, terutama berhubungan atau relationship yang romantis seperti yang mungkin saat ini kamu sedang jalani dengan orang yang sangat kamu sayangi dan sebenarnya juga kemungkinan sangat menyayangi kamu, kan ada victory di sini.
Kemudian di sini ada fairness ya. Aku melihat kamu juga sudah mengetahui ya, kamu adalah master di sini karena mastership. Kamu sudah mengetahui bahwa hubungan itu harus ada fairness ya. Ada keadilan. Ada keadilan di mana ini bukan justice yang sangat kaku, tidak. Tapi bagaimana kamu merasa bahwa satu hubungan itu harus terasa harmonis, artinya kedua belah pihak harus berbuat adil gitu ya. Berbuat adil dalam hal benar-benar sayang ya. Jadi jangan sampai ada yang lebih mencintai, yang satunya kurang mencintai gitu, jangan ya. Dan aku melihat dengan fairness di sini, aku merasa juga hubungan kamu saat ini dengan dia, kamu rasakan itu equal. Kamu rasakan adil. Kamu rasakan sesuatu yang harmonis. Aku dari tadi mengulang-ulang kata harmonis karena aku melihat tuh kayaknya energinya tuh sangat harmonis gitu dengan Victory dan Fourth of Chakra tadi ya, atau Heart Chakra. Dan itu sangat membuat ini tuh bagus banget. Aku suka banget dengan kartu kamu karena selain fairness ya, dengan adanya pengetahuan, dengan adanya kerjasama, dengan komunikasi, dengan kolaborasi, kamu juga punya motion di sini. Ada chariot, ya. Hubungan itu adalah sesuatu kata kerja. Karena bagaimana kamu berhubungan dengan seseorang itu bukanlah sebuah kata benda, ya, yang ya sudah mau diusahain kek, mau nggak diusahain kek, pasti hasilnya kayak gini. Enggak. Ketika kamu melihat ini sebagai sesuatu yang perlu diusahakan, ya, karena memang hubungan itu adalah dengan cinta ya, yang pasti cinta itu adalah sebuah kata kerja, bukan kata benda. Bukan love as a noun, tapi love as a verb gitu ya. Cinta bukan sebagai suatu kata benda, tapi sebuah kata kerja yang mana mengisyaratkan bahwa bagaimana ketika kita mencintai seseorang, kita harus menyatakannya dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan sikap-sikap kita, dengan apa yang kita lakukan kepadanya, dengan seluruh apapun yang kita usahakan untuk menjalani hubungan tersebut gitu ya. Dan dengan itu kamu punya the world. Wow, completion. Kamu benar-benar tahu bagaimana, kamu benar-benar bukan hanya tahu tapi paham bagaimana cara berhubungan dengan baik dan benar. Wow, keren banget kamu, Happy Souls. Kamu sangat positif dan aku merasa kamu adalah seseorang yang sangat positif. Kamu adalah energi yang luar biasa. Dan aku sangat senang membaca energi ini dan terima kasih karena sudah membagi energi kamu bersama dengan aku saat ini. Karena aku merasa bahwa kamu adalah seorang yang mature ya, secara luar dan dalam ya. Maksud aku dalam hal bagaimana kamu menghargai rasa cinta dan bagaimana kamu benar-benar mencintai diri kamu sendiri, juga mencintai orang lain yang bersama-sama dengan kamu. Wow, nice person. Oke, untuk pasangan kamu atau persons kamu ya, dari Witches Tarot. Wow, what? Kamu dapat Ten of Cups. Yes, Victory and Ten of Cups. Oke, by the way, aku tidak membuka kartunya lebih dahulu, tapi aku hanya mengocok kartunya dulu. Aku baru live saat ini dan ini sangat energinya benar-benar sangat terkoneksi dengan baik ya. Ini harmonis banget. Jadi aku akan heran ketika kamu yang Happy Souls yang mungkin memilih pile 3 itu tidak merasakan hubungan yang harmonis seperti ini. Aku akan kaget sih karena ini harmonis banget dengan Ten of Cups di sini juga adalah sebuah hal yang sangat membahagiakan karena perasaannya dia kepada kamu adalah seperti ini. Bagaimana kedua orang ini ya, pasangan ini saling berpelukan, bahagia bersama. Lihat aja di sini penuh keceriaan. Kemudian ini ada rainbow gitu ya. Nice. Oke, selanjutnya Four of Cups. Oke, kamu adalah kesempatan yang mungkin dia rasa dia sudah tidak perlu sedih lagi seperti ini gitu. Dia pernah merasa kehilangan kesempatan dalam cinta gitu ya, tapi dia bukanlah orang yang seperti ini lagi karena dia sudah dipenuhi oleh Ten of Cups di sini. Aku merasa dia melihat refleksi hidupnya gitu ya. Sebelum mungkin bertemu dengan kamu, mungkin dia tidak percaya apa arti kata cinta ya. Tapi mungkin setelah bertemu dengan kamu di sini aku merasa energinya menjadi victory, keberhasilan. Nice. Oke, kemudian wow, the High Priest. Nice.
Aku merasa dia dia mungkin melihat kamu sebagai jawaban dari segala sesuatu yang pernah dia alami ya dalam percintaan, kegagalan dalam percintaan, kesempatan yang mungkin dia rasa hilang, kemudian kekecewaan, segala sesuatu yang tidak baik yang pernah terjadi dalam hidupnya tuh kayak wow, dia harus melewati ini untuk bertemu dengan kamu, dan dia jadi lebih tahu, oh kenapa dia harus melewati ini semua, karena ada kamu di depan nanti. Kemudian wow, aku gak berhenti bilang wow, karena di sini ada Six of Wands. Nice, victory, another victory. Dia benar-benar bersyukur ketemu sama kamu. Wow, dia benar-benar bahagia, dia benar-benar ingin bersama dengan kamu sih. Aku merasanya di sini. Oke, kita lihat romance dari kamu ya. You deserve love. You are lovable. Nice. See? Kamu adalah seorang yang benar-benar tahu bagaimana mencintai dan bagaimana mencintai diri kamu sendiri, karena kamu adalah seorang Cupid. Kamu tahu kamu deserve love, dan kamu tahu bagaimana kamu mencintai, harus mencintai orang. Mencintai orang lain seperti mencintai diri kamu sendiri. Tapi aku merasa kamu tuh tidak pernah maksudnya nggak jadi people pleaser juga gitu ya, nggak menyenangkan orang hanya karena ingin diterima, tidak. Kamu tahu siapa diri kamu, dan kamu juga so lovable. Oh my god, energi kamu tuh lovable banget. Please jadi subscriber aku, energi kamu bagus banget. I love your energy. Energi kamu sangat positif. Kemudian kita lihat dari Island Time Wellness untuk kamu, Palm Tree. Nice, stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. Wow. Kamu adalah pribadi yang sangat mengagumkan ya. Kamu adalah seorang yang benar-benar, mungkin ketika orang kenal sama kamu tuh orang akan bilang amazed sama kamu ya. Orang akan bilang wow, kamu keren banget sih gitu. Aku merasakan energi kamu aja di sini sangat positif gitu, sangat happy. Kamu punya stabilitas dalam diri kamu sendiri. Kamu punya keamanan. Kamu bukan orang yang insecure. Kamu secure dalam diri kamu sendiri tuh. Kamu udah tahu siapa diri kamu tahu apa yang kamu mau, dan kamu secure terhadap diri kamu. Apapun yang mungkin orang lihat itu adalah sebuah kekurangan, kamu melihatnya sebagai sebuah kelebihan. Wow. Dan kamu sangat fleksibel. Kamu juga endurance. Kamu punya endurance, punya kekuatan, ketahanan, dan wow, kamu adalah amazing people. Nice. Oke, kita akan lihat dari romance-nya. Wow, soulmate. Yes, this is your soulmate. See? Dia sendiri melihat kamu adalah seorang soulmate untuknya, seorang yang benar-benar tepat untuknya, seseorang yang memang terbaik untuknya lah gitu ya. Aku bisa lihat dengan energi victory, Ten of Cups, the High Priest, kayak ini adalah kuncinya gitu. Di sini dia pegang kunci ya, kuncinya, dimana dia merasa kamu adalah sebuah kemenangan, dan dia merasa kamu adalah soulmate untuknya gitu ya. Wow, ini nice banget sih bacaannya, positif banget. Nice, aku bahagia untuk kamu happy souls yang memilih pile 3. Semoga ini juga terjadi dalam kehidupan nyata kamu ya. Oke, kemudian kita lihat wedding rings. Oh my goodness. Oke, aku gak bisa bilang apa-apa. Aku speechless. Nice, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise, whatever lah, you name it, semuanya yang terbaik untuk kamu ya. Dia berpikir untuk menikahi kamu. Dia berpikir untuk bersatu dengan kamu. Dia berpikir untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bersama dengan kamu. Di sini dengan Ten of Cups, di sini dengan High Priest, di mana ini sebenarnya juga sebuah indikasi adalah sebuah pernikahan gitu ya. Dan ini dikonfirmasi lagi dengan wedding rings. Nice. Jadi aku nggak bisa bilang apa-apa lagi. Kamu sudah bisa lihat ya gambarnya sendiri, ada wedding di sini. Bagaimanakah perasaanmu versus perasaannya
harmonis yang ada ya. Oke, sekarang kita lihat advice untuk kamu. Oh my god, aku sangat bersemangat dengan energi pile 3 ini. Oke, kita lihat dari Whisper of Love, advice untuk kamu ya. Get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give one card for pile 3. Get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Oke, thank you. Oh my god, astaga, aku nggak bisa buat-buat ini. Aku nggak bisa buat-buat ini depan kamera ya. True love. I got chills. Aku merinding. Wow, true love. This love is once in a lifetime. Dan aku deg-degan. Kenapa aku yang deg-degan? Oh my god, ini energinya masif banget ya. Aku merasakan bahwa kamu akan bertemu dengan true love kamu, dan itu mungkin adalah seseorang yang sudah bersama dengan kamu saat ini, ataupun yang sedang mendekati kamu dengan penuh perasaan seperti ini ya, serius, bahagia, dan ingin membuat kamu juga bahagia. True love. Ini adalah cinta yang hanya akan datang kepada kamu sekali seumur hidup kamu. Kita akan lihat advice untuk kamu dari Alice the Wonderland. Get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Please give one card. Get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Please give one card for pile 3. Oke, ada yang jatuh. Follow the white rabbit. Oke. Curiosity meets opportunity. Nice. Curiosity meets opportunity. Oke, ya, semuanya sudah menjalani perjalanan kehidupannya masing-masing ya, dengan banyak hal yang jadi pelajaran, dengan banyak hal yang mungkin mengecewakan gitu ya. Tapi tetap berusaha, tidak aku merasa kamu adalah dan dia adalah dua pribadi yang tidak terpatahkan hanya karena kehidupan berbicara sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Tidak. Kamu punya endurance di sini ya. Di sini juga kamu punya dia punya keinginan untuk menang. Dia punya keinginan untuk berhasil. Dan di sini follow the white rabbit, dia bilang curiosity meet opportunity. Jadi karena kalian berdua ya, happy souls bersama dengan persons, tidak menyerah, pantang menyerah, dan selalu berjuang serta selalu mempertahankan curiosity terhadap masing-masing ya. Jadi meets the opportunity ya, bertemu dengan kesempatan, dan kesempatan-kesempatan itu yang mengawal happy souls dan persons happy souls sampai ke saat ini, dimana kalian berdua merasakan hal yang sangat kuat gitu ya dengan true love di sini. Dan ini aku rasakan juga akan sangat kuat ketika mungkin kalian akan end up bersama dengan wedding tadi. Dan ini aku lihat bagaimana curiosity kalian, curiosity happy souls, curiosity persons happy souls ya, bertemu dengan kesempatan untuk menciptakan hal yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kalian berdua, untuk menyatakan atau untuk mengukuhkan percintaan, kehidupan cinta kalian berdua menjadi sesuatu yang lebih real. Oke? Dari Everyday Witch Oracle, aku juga minta advice satu kartu please. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, one card please. Oke. Ini juga muncul di pile 2 ya. Affirmation for acceptance. Oke, kamu juga harus belajar afirmasi ya. Bagaimana kamu mengafirmasikan segala sesuatu yang terbaik. Afirmasi positif, bagaimana kamu bilang, aku pantas dicintai, aku berhak dicintai, aku berhak mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu. Berulang-ulang menjadi seperti doa di dalam hidup kamu. Afirmasi positif akan memberikan kamu kesempatan untuk acceptance, menerima ya, penerimaan hal-hal yang positif dalam hidup kamu, di dalam terutama kehidupan percintaan kamu. Dan di sini aku merasa bahwa kalian berdua memang sudah punya energi yang positif, dan dia di sini dibilang affirmation for acceptance. Jadi berafirmasilah untuk menerima sesuatu yang terbaik di dalam hidup kamu. Ketika kamu menginginkan sesuatu yang positif,
kembangkanlah hal-hal yang positif dalam hati kamu, dalam ucapan ya, baik dalam tindakan. Kalaupun aku nggak merasa kamu ada yang negatif ya, maksudnya dia pun tidak negatif. Tapi namanya orang, kita kan tidak selalu berada di dalam posisi yang positif ya. Mungkin ada perasaan-perasaan atau pikiran negatif yang akan menyelinap. Ketika perasaan negatif itu menyelinap, kamu langsung patahkan, kamu counter dengan afirmasi yang positif. Entah itu tentang percintaan, entah itu tentang pekerjaan gitu ya. Kamu pantas untuk bahagia. Aku adalah seseorang yang bahagia, aku pantas untuk bahagia. Itu yang menjadi doa kamu, supaya apapun yang menyelinap di dalam pikiran dan perasaan kamu yang negatif akan segera lepas atau segera disingkirkan ya dengan afirmasi-afirmasi positif tadi. Oke? Jadi ini adalah bacaan kamu, bagaimana perasaanmu dan perasaannya ya. Semoga ini dapat membantu dan aku bahagia sekali untuk part 3 dan ini semoga terjadi dalam kehidupan nyata kamu ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sending you love and light. Bye-bye.